Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalam ala asrul anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama telah kita panjatkan syukur dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang berupa kesempatan pada siang ini sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa perbuatan sunnah yang bisa kita lakukan di dalam berpuasa. Yang pertama, sahur. Sahur adalah sesuatu yang saatnya kita lakukan. Kenapa? Nah, dalam sahur itu terdapat bermacam-macam barokah. Dari mulai kita bangun tidur sampai proses menyiapkan makanan, itu semua berupa barokah. Jadi jangan tinggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air putih. Dan Allah beserta malaikat itu akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Kadang-kadang kita karena sibuk dengan urusan, kita lupa untuk berbuka puasa. Karena mungkin kerjaan mau selesai, kok tiba-tiba datang maghrib, tanggung gitu kan. Sebaiknya tinggalkan kerjaan kita, batang dulu puasa kita dengan seteguk air, 2 teguk air. Setelah itu barulah kita menyelesaikan kerjaan yang sempat tertunda tadi. Jadi jangan pernah kita menunda buka puasa kita. Yang ketiga, berbuka dengan buah kurma atau dengan minuman yang manis atau dengan seteguk air. Nabi kita, Nabi Muhammad, setiap berbuka itu beliau makan 1 biji kurma sebelum melakukan sholat maghrib. Kalau kurma nggak ada, Nabi itu sukanya kurma yang masih agak mateng gitu. Kalau itu nggak ada, beliau mencari kurma yang sudah masak. Kalau nggak ada kurma, maka bisa dengan minum air putih. Setelah itu barulah kita makan dengan yang lain. Didahulukan dulu kurma, tidak ada baru air putih. Yang ketiga, memberi makan orang yang berpuasa. Ya, memberi makan orang berpuasa semampu kita lah. Kalau kita punya kelebihan uang atau kelebihan makanan, kita berikan pada orang yang membutuhkan. Kita cari orang yang kira-kira perlu untuk diberi takjil untuk berbuka puasa. Mungkin karena mereka dalam kehidupan sehari-hari itu agak kesusahan, sehingga berbuka puasa pun mereka susah. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk memberi mereka buka. Yang keempat, bersedekah. Sedekah ini amat dianjurkan di dalam bulan puasa. Sedekah semampu kita. Kalau kita punya uang, silakan gunakan uang kita untuk sedekah. Kalau tidak bisa, gunakan tenaga. Tidak bisa, gunakan yang lain. Ya, senyum pun kita sedekah gitu. Jadi banyak cara untuk bersedekah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan yang kita lakukan sedekah itu banyak berlipat-lipat dibandingkan hari-hari biasa. Jadi perbanyaklah sedekah. Yang kelima, menambah ibadah kita di bulan puasa. Kalau biasanya kita sholat fardu tidak pernah diikuti dengan sholat sunnah, maka di bulan puasa ini setelah kita sholat fardu, kita bisa sholat ba'diyah atau yang lainnya.
Jadi kita lipatkan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Dan tentunya yang kita juga berlipat-lipat. Yang keenam adalah mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya kita temukan di satu bulan yang penuh mulia, yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita sia-siakan kesempatan tersebut. Kita datangi masjid-masjid kita ramaikan masjid. Jangan sampai masjid kita bulan Ramadan kosong, tidak ada orang yang tarawih, atau mungkin jemaah sedikit. Kita ramaikan. Fenomena yang kita lihat, kadang-kadang ketika awal-awal bulan Ramadan, yang tarawih itu banyak, full masjid, sehingga orang berdesakan sholat tarawih. Tapi ketika mulai pertengahan, itu mulai berkurang. Lah, harapannya kita seperti itu. Kita lakukan sholat tarawih jamaah full 30 hari, sehingga kita dapat manfaatnya banyak dari sholat tarawih. Saya kira itu yang saya sampaikan, sedikit insya Allah dapat bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.